Shalom, perkenalkan nama saya Adi Hermankule. Saya mahasiswa di STT Nias Barat. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang soteriologi. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari soteriologi. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa pengertian yang menjelaskan apa itu soteriologi. Jadi yang pertama adalah yasa. Yasa yaitu varian berbentuk kata Yesua, Yesa atau Yosua. Itu artinya adalah meluaskan, dalam arti tempat atau keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Jadi teman-teman, kata yasa ini merupakan lawan kata dari sarar, artinya melipat atau bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Jadi kata ini dalam Perjanjian Lama itu menggambarkan pengalaman keselamatan yang sesungguhnya, misalnya adalah pembebasan dari perbudakan Mesir, pelepasan dari tangan musuh. Jadi ini teman-teman sama seperti bagaimana kisah bangsa Israel pada waktu mereka diselamatkan daripada tanah Mesir. Jadi pada waktu itu ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka hidup dengan perbudakan, mereka hidup dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika mereka lepas dari perbudakan itu, mereka keluar dari perbudakan. Jadi yang menyelamatkan mereka adalah Nabi Tuhan yang bernama Yosua. Jadi Yosua ini membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang awalnya adalah dia dibimbing oleh Nabi Musa. Jadi yang kedua adalah gal, artinya adalah menebus, membeli kembali. Jadi arti ini terdapat dalam pengertian yaitu adanya harga yang harus dibayar. Jadi kata ini banyak terdapat dalam kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Yang kedua adalah dalam Perjanjian Baru. Jadi dalam Perjanjian Baru soteriologi ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama soteria. Itu dalam arti kata benda atau noun, itu artinya adalah kesempatan kelepasan dari segala bahaya dan kebinasaan secara rohani. Jadi di sini teman-teman, soteria dalam bahasa Yunani ini adalah dalam arti kita bebas daripada perbudakan rohani. Jadi kita bebas dari kebinasaan akan hal rohani yang akan membuat kita binasa. Jadi yang kedua adalah sojo. Ini dalam bentuk kata verb atau kata kerja, artinya adalah menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan sepenuhnya. Jadi kata ini teman-teman, saudara-saudari, kata sojo atau artinya adalah menyelamatkan. Jadi ini soteriologi ini berarti itu adalah ajaran atau doktrin tentang keselamatan kita. Jadi di sini kita mempelajari mengapa kita butuh keselamatan, mengapa orang Kristen bahkan orang lain yang belum mengenal Tuhan harus belajar keselamatan. Mengapa kita harus butuh keselamatan? Jadi ada 4 fakta rohani atau intisari Injil, yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Ya, di sini teman-teman sangat jelas, karena kita sebagai orang pendosa, kita sebagai yang telah melakukan kesalahan, seharusnya adalah kita harus dihukum dan kita harus menerima tindakan setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Jadi sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu Saudari, kita adalah manusia berdosa. Jadi kalau kita melihat apa itu dosa, dosa itu adalah pelanggaran hukum terhadap hukum Allah. Jadi ketika kita melanggar hukum Allah, itu sama artinya adalah kita berdosa. Kita berdosa. Jadi karena dosa kita mengalami kerusakan total hubungan kita dengan Allah. Jadi ada beberapa aspek yang menggambarkan manusia mengalami kerusakan total, yaitu yang pertama adalah kerusakan relasi dengan Allah. Jadi ketika kita mengalami kerusakan relasi dengan Allah,
kita tidak mempunyai hubungan lagi dengan Allah, itu artinya adalah kita mengalami dosa atau kita adalah manusia berdosa. Jadi dalam artinya di sini adalah Allah tidak pernah bersatu di dalam dosa. Jadi sama seperti firman Tuhan mengatakan bahwa terang itu tidak pernah bersatu dengan gelap. Yang kedua adalah kerusakan relasi dengan sesama. Jadi efek dari dosa kita adalah kita mengalami kerusakan hubungan dengan teman kita, dengan saudara kita. Jadi ketika kita melakukan ini atau ketika dalam pribadi kita tidak memiliki rasa kebersamaan, itu artinya kita hidup dalam dosa. Yang ketiga adalah kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Jadi ketika kita tidak peduli, ketika kita tidak memperhatikan lingkungan kita, itu karena kita telah hidup di dalam dosa. Yang keempat adalah akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Jadi artinya di sini Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang mengalami suatu masalah, seseorang mengalami mungkin penyakit, itu disebabkan yang terutama adalah oleh karena dirinya sendiri, oleh karena perbuatannya, oleh karena tindakannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Alasan yang kedua yaitu kita membutuhkan keselamatan oleh karena usaha manusia untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya itu sangat sia-sia. Jadi sebenarnya di sini Bapak Ibu saudara-saudari, seorang manusia yang telah berdosa tidak mampu membebaskan dirinya daripada dosa. Sama seperti orang yang telah diikat, tidak mungkin melepaskan dirinya, tidak mungkin ia membebaskan dirinya tanpa ada orang lain yang perlu memutuskan tali dan perlu membebaskan seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi alasan yang ketiga adalah Yesus merupakan jalan keselamatan. Jadi kita membutuhkan keselamatan, dan siapa yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan kita sebagai umat percaya. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan dalam arti dia datang dengan membawa kemuliaan, tetapi dia datang untuk membebaskan kita, orang-orang yang telah berbuat dosa. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Di dalam Perjanjian Baru, istilah yang dipakai adalah charis, yang umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan. Jadi ini sama artinya dengan anugerah daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Jadi konsep anugerah itu ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah anugerah umum. Jadi anugerah umum ini adalah itu berlaku bagi semua orang, baik orang yang percaya, baik orang yang belum percaya, belum menerima Tuhan. Jadi anugerah ini dapat diterima oleh semua orang. Itu misalnya kalau Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan sinar matahari, Tuhan memberikan angin, itu adalah anugerah yang dinikmati oleh semua umat manusia. Yang kedua adalah anugerah khusus. Anugerah khusus itu adalah pemberian Allah yang secara cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus. Jadi ini hanya diperoleh oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan penyelamatan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya dengan penyelamatan karya penebusan Yesus, dia dapat memperoleh penyelamatan itu. Jadi di dalam konsep penyelamatan, pastinya kita sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah diampuni, tentunya kita harus mengalami pertobatan. Ya, oleh karena kita telah melakukan dosa pada awalnya, kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan kita telah menerima penebusan, artinya kita harus hidup dalam pertobatan. Jadi ada dua bentuk konsep pertobatan, yaitu pertobatan yang sejati dan pertobatan yang palsu. Jadi istilah dalam Perjanjian Baru yang digunakan adalah pertobatan, yaitu metanoia. Metanoia ini akar kata dari meta yang artinya after, beyond, and nouns yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, atau kesadaran moral. Metanoia berarti suatu perubahan dalam pikiran atau hati manusia menyangkut satu berpaling dari arah yang satu ke arah yang berlawanan.
Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang telah bertobat itu adalah, itu sama diartikan dengan metanoia. Jadi orang yang mengalami metanoia itu pada awalnya ia menghadap kepada dosa. Jadi dengan pertobatannya ia memutar balik 180 derajat, ia berbalik daripada dosa dan mengarahkan diri kepada jalan yang benar. Jadi ada dua jenis pertobatan ini, yaitu orang yang pendosa bertobat yang secara palsu. Jadi dia hidup dengan kuil, dia hidup dengan penuh kesulitan, mengikut Tuhan dan hati nuraninya tidak murni. Jadi ini efek dari orang yang pertobatannya adalah palsu. Dia ikut dengan Tuhan tetapi penuh dengan ketakutan. Yang kedua adalah ada seorang yang bertobat dengan sejati. Jadi orang yang telah bertobat secara sejati, ia hidup dengan penuh dengan grace, anugerah. Dia mengikuti Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi orang yang telah bertobat, orang yang telah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, dia hidup dengan sukacita dan dia hidup dengan damai sejahtera. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.